Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihwati fillah yang dirahmati Allah. Insya Allah pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar menerjemahkan sekaligus baca ya di kitab At-Takatul Al-Hizbi. Silakan yang mau baca di paragraf wasalisuha. Silakan yang mau praktek langsung ya, wasalisuha, enggak usah takut salah. Saya coba Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha annaha kanat ta'tamidu ala ashkhasi lam ta'mil fihim fahmal wa'il sahihi walam tatamar kazun kazu ladaihimil iradati sahihati bal kanu ashkhasan indahum raghabatu wal himasu faqat. Baik, barangkali ada yang mau ngoreksi mungkin. Silakan, tadi sebagian sudah benar tapi sebagian belum benar ya. Silakan. Bu Asifah, Bu, mau ngoreksi silakan. Atau Bu Amira. Ini yang sudah di kelas lanjutan, silakan. Tidak ada? Itu fihim Ustaz nggih. Salah saya tadi. Lam ya ta'mil fihim. Oke. Tidak masalah. Baik, kalau Anda ada, saya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha. Salisu. Ini sudah benar tadi. Salisuha. Salisu. Kenapa enggak salah satu ya? Ayo, ada yang tahu enggak? Kenapa enggak salah satu tapi salisu? Itu artinya ketiga gitu Ustaz. Ya. Jadi angka nanti yang mengikuti wazan fa'ilun. Seperti sim fa'il ya. Artinya yang ke titik. Asalisu berarti yang ketiganya. Yang ketiganya, nyanya kembali kemana ini? Isim dhamirnya itu. Ke salah saya. Kembali kemana? Ya, hanya ini kembali kemana? Ada yang tahu? Salisuha. Sabab. Nah, ini kembali ke ini.
ila arba'ati umurin ini ya. Kan ada 4. Yang pertamanya awaluha, saniha yang keduanya. Nah, salisuha berarti Yang yang ketiga. ketiganya. Kenapa ini salisu? Artinya Arabnya apa ini? Salisu. Arabnya apa dia? Salisu. Rofa. Apa Ustaz? Rofa. Alasan rofanya apa ini? Kenapa dia rofa? Nah, ini yang ikut kelas apa namanya awal. Ini belum sampai ya. Ini yang sudah agak lanjutan. Ini Afwan yang suaranya agak kenceng siapa ya ini ya? Di mute dulu ya. Nah, kenapa dia rofa? Jawabannya ada di sini. Jadi tabel yang sebelah sini menunjukkan alasan i'rabnya. Kenapa di i'rabi rofa? Ya, di sini karena campur-campur kelasnya. Nah, yang kelas kemarin kelas awal itu baru masuk ke sini, baru diketahui oh itu rofa gitu saja. Tapi belum tahu alasannya apa. Ya. Nah, salisu ini tadi ini kenapa dia rofa? Ya, kenapa dia rofa? Maka dia tidak bisa keluar dari 7 perkara ini. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, ada bilil marfu. Masuk yang mana dia? Ada Ustaz. Jadi mubtada. Ya, mubtada itu ringkasnya apa? Sesuatu yang akan dijelaskan, ya. Salisuha yang ketiganya, nya itu dari berapa? Arba'atu 4. umurin, 4 perkara ini, ya. Nah, khabarnya mana? Khabarnya mana? Salisuha. Khabarnya mana? Oh, sebentar. Hanya ini Arabnya apa ini? Hanya. Rafa, nasab, apa jar? Jar, Ya Ustaz. Ecer Pak. Nah, ini ya. jar fi mahali jarin mudhof Ya. ilaih. Ya, betul. Di sini ya, dia masuknya ke sini. Ini ada isim, ya. Kalau ada domir jatuh setelah isim seperti ini, nah ini kan dia masuk ke sini nih. Dia Arabnya jar. Jar itu warna biru. Kenapa dia jar? Maka alasannya di sini. Dia sebagai mudhaf ilaih. Ya. Jadi urutannya ke situ. Jadi ini alasan jar cuma 3. Kenapa suatu kata itu nanti di Arabi jar? Alasannya cuma ada 3. Kalau tidak kemasukan huruf jar, ini kemasukan huruf jar. Yang kedua, dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, di antaranya isim dhamir, dhamair itu jamak dari kata dhamir. Isim dhamir yang didahului oleh isim, di sini ada isimnya nih. Salisu ha. Tadi kan salisu ha. Nah, ini dia Arabnya jar itu ya. Terus idhofah itu apa? Mudhof dan mudhof ilaih itu apa? Nah, ini saya coba sedikit ulang kembali ya. Biar yang awal-awal kelas baru ini paham. Saya sudah buatkan ringkasan terkait dengan idhofah. Ini kumpulan praktek-praktek ya. Nah, ini dia. Kemarin saya buat materi ini. Al-idhofah. Ya. Idhofah itu susunan 2 isim atau lebih ya. Minimal 2 isim. Kata yang pertama namanya mudhaf.
Di dalam contoh tadi ada salisuha. Ini ya. Kata yang pertama mudhaf ini salisu itu mudhaf. Terus kata yang kedua ini namanya mudhaf ilaih. Kata yang pertama hukumnya dia tidak boleh ada alnya. Alnya harus dihilangin. Dan yang kedua tidak boleh ada tanwin. Ini ketentuan yang utama. Ya. Dia tanpa al, tanpa tanwin itu mudhaf. Berarti salisu tidak boleh dibaca as-salisuha, mamnuun, tidak boleh. Atau salisunha juga tidak boleh. Kini tidak boleh. Atau kini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ketentuannya dia itu tanpa al, tanpa tanwin. Oke. Terus i'rabnya apa? Nah, untuk mudhaf i'rabnya itu hasabal mauqi'i fil jumlah. Sesuai kedudukan dia di dalam jumlah, di dalam kalimat. Jumlah itu kalimat, ya. Nah, kedudukannya apa? Ini. Kalau dia rofa, nah, contoh ini. Ya, ini sebagai khobar nih. Maka dia rofa, rasulu. Ya. Nah, ini sebagai mudhaf ilaih dia nasab. Rasulah. Ini yang mudhaf ya. Ini kemasukan huruf jar menjadi rasuli. Nah, ini kedudukannya yang mudhaf ini, i'rabnya yang mudhaf ini menyesuaikan kedudukan dia sebagai apa. Sedangkan yang mudhaf ilaih daiman majrurun. Dia selalu jar. Ya. Dia selalu jar. Warnanya hijau semua ini. Rasulullah Muhammadun Rasulullah. Sami'tu Rasulullahi. Al-khabaru an Rasulillahi. Ya, mudhaf ilaih dia selalu jar. Sehingga ketika kita lanjut ke sini, salisuha ini Arabnya apa? Ini jar. Pertanyaannya adalah tanda jarnya apa? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia masuknya ke sini. Ya, karena dia isim mabni. Ya, isim mabni ini. Kalau ini yang mu'rab ya, yang memiliki tanda i'rab, yang ini tidak memiliki tanda i'rab, dia mabni. Jadi seperti itu ya, kaitannya sama idhofah. Ya, idhofah seperti itu. Terus khobarnya mana? Nah, kan ada mubtada, selalu harus ada khobar. Ya. Mubtada ada khobar. Nah, perhatikan di sini lafadz anna. Ketentuan anna bagaimana kemarin yang pernah kita bahas? Menasabkan isim, merofakan khobar. khobar. Ya, baik. Menasabkan isim, merofakan khobar ya. Ini nanti kalau di dalam kitab jurumiyahnya ada di bab inna wa akhwat an-nawasikh ya. Ini ya ketentuannya. Yang kelas baru belum sampai sini ya. Inna wa akhwatuha fa inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya. Inna dan kawan-kawannya itu menasabkan isimnya, mubtada'nya menjadi nasab wa tarfa'ul khabara dan merafa'ul khabar. Terus ada ketentuan khusus yang pernah saya jelaskan ya. Terkait dengan anna. Masih ada ketentuan khusus yang berkaitan dengan anna. Masih ingat? Ayo, ada yang masih ada? Ana dia apa ana? Ana selalu memiliki kedudukan ya. Ingat-ingat kalau ada jumlah ismiyah mubtada plus khobar ya. Mubtada plus khobar salah nulisnya. Kalau ada mubtada plus khobar
didahului oleh anna, depannya di sini ada anna nih. A ya. Depannya ada anna kayak gini, maka mubtada dan khobarnya ini memiliki kedudukan. Nah, kedudukannya apa? Ya tergantung apakah dia majrur. Ya, kedudukan itu maksudnya sebelah sini ya. Kalau di sini maksudnya sebelah sini sebab-sebab i'rab ini. Ya ini sampai bawah sini namanya kedudukan nih. Ya. Ini kedudukan semua. Mahal dalam bahasa Arabnya. Nah, dia posisinya sebagai apa ini? Annaha kanat ta'tamidu. Annaha. Sebagai apa? Sebagai, ada yang tahu? Masdar muawwal. Ya, itu bentuknya. Itu bentuknya namanya masdar muawwal. Kedudukannya. Baru kan Ustaz. Khobar Ya. Ini sebagai khobarnya salis. mubtada. Ya. Salisuha annaha. Yang ketiga adalah gitu ya. Atau yang ketiga bahwasanya gitu ya. Lah anna di sini ya sesuai rumus. Dia butuh yang namanya isim dan butuh namanya khobar. Ya, kita lihat ke rumus ini. Anna ya masuk ke jumlah ismiyah. Ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Ya. Nah, dia butuh isim dan dia butuh khobar. Warna merah mansub. Isimnya hukumnya nasab. Khobarnya hukumnya marfu atau rafa. Nah, tadi udah ketemu nih. Nah, ini isimnya mana ini? Isimnya Anna. Domir ha. Dhamir ha. Ya ini ya. Berarti hanya ini hukumnya apa? Mansub. Nasab. Ustaz. Mansub ya. Dia nasab. Coba perhatikan antara hadis ini dengan hadis ini secara penulisan sama atau tidak? Sama. Sama Ustaz. Sama persis gitu. Kenapa i'rabnya berbeda? Ya. Nah, ini tergantung faktor yang mempengaruhinya. Ya. Tergantung faktor yang mempengaruhinya. Kita lihat di rumus. Benar enggak dia nasab? Dhamir ya, dhamir yang bentuknya ha. Nah, namanya dhamir mutasil. Mutasil itu bersambung. Nah, di sini ada inna. Nah, inna maksudnya ini dan kawan-kawannya. Ya, kawan-kawannya diantaranya ada anna. Ya, kawan-kawannya apa saja? Ya, inna. Waktu ada anna. Ada lakinna. Ada ka'anna. Ada laita, ada la'alla. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Jadi inna 6 bersaudara dia. Nah, di antaranya ada anna. Kalau ada dhamir, ya didahului oleh huruf-huruf ini. Ya, didahului oleh huruf-huruf ini, maka dia i'rabnya nasab. Ya, ini i'rabnya nasab. Ya. I'rabnya nasab. Kemudian tanda nasabnya tidak ada ya karena dia mabni. Nah, coba kita lihat dhamir yang mutasil itu bersambung dengan kata lain ya. Yang nasab dengan yang jar ini sama persis. Ya, sama persis. Penulisannya sama persis. Tadi kan di sini nih. Ya. Ini sama persis semuanya. Ya. Ini sampai bawah ini sama persis. Nah, yang membedakan apa? Amilnya di sini nanti. Ya, atau faktor yang mempengaruhinya. Kalau depannya dia fi'il, berarti dhamirnya ini nasab sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Atau didahului oleh inna dan saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya, maka dia i'rabnya nasab sebagai isimnya inna.
Nah, kapan jar ini? Kalau di depannya isim atau didahului oleh huruf jar. Maka di sini Arabnya jar. Itu ya kaitannya sama isim dhamir. Ini murojaah lagi. Ya, memang harus sering-sering diulang. Oke. Nah, sekarang kita cari khobarnya Ana. Khobarnya Ana di mana ini? Ada yang tahu? Isimnya kan udah ketemu dia. Ya, hanya itu. Nah, dia butuh khobar. Khobarnya mana? Karena Kanat. mati. Kanat. Ya, khobarnya kanat. Ini maksudnya khobar yang apa nih? Nah, khobar nanti ada dua. Baru Ada yang mufrad. khabar mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad mana yang mana? Jumlah apa syibhul jumlah? Jumlah Jumlah. Jumlah apa? ismiyah. Ismiyah apa fi'liyah? Ayo. Fi'liyah. Iya, filia. Jumlah fi'liyah itu susunan dari apa? Fi'il Fi'il. Ya, fi'il plus Fa'il. fa'il. Oke. Nah, lagi ke sini. Nah, ini menjadi khobarnya anna. Anak. Anna, ya. Arabnya apa? Rofa. Rafa apa nasab? Rofa. Ya. Fi mahalir raf'i. Dalam kondisi rafa. Itu ya. Kok fi mahalir raf'i kenapa Ustaz? Begini. Karena itu termasuk fi'il madhi. Ya, karena termasuk fi'il madhi. Kita lihat ketentuannya fi'il madhi. Ada di sini. Fi'il madhi. Mabni ala. Ya. Fi'il madhi. Babul af'ali. Fal madhi. Fi'il madhi. Maftuhul akhiri abadan. Dia hukumnya itu difathahkan huruf akhirnya. Difathahkan huruf akhirnya abadan selamanya. Artinya apa? Kalau kayak gini. Dia mabni. Ya. Secara lafaz dia mabni. Ya, tidak mengalami perubahan dari sisi i'rab. Ya. Dia mabni. Nah, terus dia punya kedudukan apa tidak? Ini punya kedudukan apa tidak? Ya. Secara lafaz dia memang mabni, tapi dia secara mahal, secara kedudukan ya, dia memiliki kedudukan. Kedudukannya apa tadi? Khobar anak. Khabar ana hukumnya apa? Rofa. Rafa. Berarti ini pengirapannya namanya fi mahalir raf'i. Lah ini yang dimaksud i'rab mahal itu kayak gini. Ya, kemarin Bu Amrina ya? Bu Amira. Bu Amira. Bu Amira ya. Kemarin yang tanya ini ya. I'rab mahal itu apa? Ini contohnya. Ya. I'rab yang dia itu hanya kedudukan saja. Kayak nanti ya jar majrur. Nah, jar majrur itu kadang juga memiliki kedudukan. Ya. Contoh di sini misalkan di mubtada khobar. Khobar muqaddam ya. Misalnya di sini. Ini kalau ditanya i'rabnya apa ini? Fil baiti. Ya, gabungan jar majrur ini i'rabnya apa? Maka kita jawab fi mahalir raf'i. Dalam kedudukan rafa. Kenapa? Karena sebagai khobarnya mubtada. Khobarnya mubtada hukumnya rafa. Begitu. Ya. Ini yang disebut i'rab mahali. Sehingga pembahasan i'rab mahal itu tidak ada di sini. Ya. Tidak ada di sini. Tanda-tandanya tidak ada gitu. Atau di sini juga tidak ada di mabninya.
Lah kemudian i'rab yang takdiri itu yang mana? Takdiri itu yang ini, Bu. Ya. Ya, yang kemarin jenengan tanyakan ini, takdiri itu ada di sini. Itu, ya. Oh, yang di bawah itu ya. Ini muqaddar semua takdiri. Yang isi mankus sama maksur gitu Ustaz ya. Iya, Iya. mankus. Nah, ini ada isim maksur, ada isim mangkus, ada isim yang diidhafahkan kepada ya mutakalim. Atau fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Nah, ini semuanya masuk ke kategori i'rab yang takdiri. Takdiri itu maksudnya muqaddarah. Begitu. Oh, termasuk yang pakai yang mutakalim ya Ustaz ya. Iya, yang belakangnya ya mutakalim seperti itu. banati begitu. Iya. Misalkan banati Maryam. Banati itu kan statusnya sebagai mubtada kan? Iya. Ya, mestinya mubtada itu kan rofa, tapi kelihatan enggak tanda rofanya di situ? Tidak. Tidak kelihatan. Nah, itu makanya di situ namanya dhammah muqaddarah. Tetap pakai dhammah namanya muqaddarah. Kenapa kok tetap dhammah? Karena banat itu bukan isim mabni. Persoalannya di situ. Karena dia bukan isim mabni, tidak masuk ke sini kan? Ya, tidak isim mabni sehingga dia tetap memiliki tanda i'rab dan nama i'rabnya tanda i'rabnya i'rab muqaddarah. Itu ya. Jadi yang terdiri itu yang itu muqaddarah ya? Iya, yang muqaddarah itu. Bisa dipahami, Bu? Masih agak. Nah, ini. Ini kemarin yang materi saya susun. Iya. Ya, al-farqu baina i'rabi dhahiri wa takdiri wal mahalli. Perbedaan antara i'rab dhahir, tanda i'rabnya kelihatan maksudnya ya. I'rab dhahir tanda i'rabnya kelihatan kayak ini. Ya. Ini sampai sini, sampai sini. Sampai sini nih. Ini masuknya ke i'rab dhahir. Berarti nanti tanda i'rabnya bisa dhammah, bisa wawu, bisa alif, bisa ya, bisa kasrah, bisa hadzfun nun, ya, bisa sukun dan lain sebagainya. Ini masuknya kategori i'rab yang dhahir. Ya. Itu. Contohnya apa? Lafaz Zaidun. Zaidun ini isim mufrad. Di sini posisinya rafa. Qama Zaidun. Ya, tanda rafanya kelihatan nih, dhammah. Ya Zaidun. Zahir tampak. Ini ketika dia rafa. Ketika dia nasab, nah ini jadi maf'ul bini. Ra'aitu Zaidan. Tanda rafanya menjadi fathah. Fathah. Tampak zahir berarti. Kemudian maratu bi Zaidin kasrah. Kelihatan ya zahir. Ya. Kenapa dhammah fathah kasrah? Ini karena dia posisinya isim mufrad. Ya, isim mufrad tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Ya kan? Tanda nasabnya menggunakan Fathah. fathah. Tanda jernya menggunakan Kasroh. kasrah. Kan seperti ini. Nah, ini kelihatan tampak namanya i'rab yang zahiri, terlihat. Yang pertama, bisa difahami nih? Iya. Ya, insya Allah Ustaz. Sekarang yang takdiri. Takdiri ini sebenarnya isim mufrad dia. Ya. Tetapi ketika rafa warna biru ya. Musa di sini mana tanda rafanya kelihatan enggak? Tidak. Tidak kelihatan. Ra'aitu Musa nasab. Kelihatan enggak? Tidak. Tidak kelihatan. Bi Musa. Tidak kelihatan. Padahal ini aslinya di sini ada dhammahnya. Iya. Di sini ada fathahnya. Di sini ada kasrahnya. Kenapa seperti itu? Karena Musa itu termasuk isim mufrad. Ya, mufrad. Mufrad kalau kita lihat di tanda sini dia rofaknya dhammah, kemudian nasabnya fathah dan jarnya menggunakan kasroh.
berhubungan dia masuknya isim yang maksur ini maksur, ya dia punya ketentuan sendiri. Ya isim mufrad yang maksur. Nah, dia ketika rofa berarti dia i'rabnya dhammah muqaddarah. Hanya dikira-kirakan. Ya, muqaddarah itu artinya dikira-kirakan. Terus ketika nasab juga sama, isim maksur berarti fathah muqaddarah, dikira-kirakan gitu. Terus kemudian apa namanya? Ketika jar, ya, dia jar ya juga sama kasrah muqaddarah. Ini yang disebut dengan i'rab takdiri. Paham tuh? Fahimna. Nah, sekarang yang mahal. Nah, yang mahal itu i'rab yang dia itu dari sisi apa namanya itu susunannya itu terdiri dari dua kata atau lebih. Contoh, di sini abuhu qaimun itu abuhu ini mubtada, ini khobar. Abuhu ini abuhu itu mubtada, abuhunya. Ya. Ya. Kemudian qaimun ini khobar. Ini kan berarti apa nih? Maksudnya jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah. Lah, jumlah di sini ternyata dia memiliki kedudukan. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai Khobar. khobarnya si Zaidun. Zaid di mubtada. Lah, sedangkan khobar sendiri hukumnya apa? Hukumnya apa khobar? Rofa. Rofa. Lah, kalau dicari tanda rofanya mana? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Lah, ini namanya fi mahalir raf'i. Ya. Nah, lafat abuhu qaimun ini namanya fi mahal. Nah, ini namanya i'rab mahalli. Fi mahalir raf'i. Fahim tum? Fahimna Ustaz. Nah, terus contoh ini yang nasab. Qultu, aku berkata. Kan aku berkata. Ya, berarti ada subjek ada objeknya. Objeknya mana ini? Ana qaimun. Lah, ana qaimun ini ternyata dia jumlah. Jumlah apa ini? Ismiyah. Ismiyah kan terdiri dari Mubtada khobar. dan khobar. Qultu, aku berkata, ana qaimun, aku berdiri. Ya. Maka di sini statusnya fi mahalin nasbi. Ya, fi mahalin nasbi sebagai maf'ul bi. Begitu ya perbedaan antara i'rab zahir, takdir dan mahal. Afwan Ustadz mau tanya. Ya. Kalau yang fi mahali juga yang termasuk yang mabni ya seperti isim isyara, isim mausul. Ya, termasuk itu diantaranya. Ya. Ya. Mabni itu termasuk diantaranya. Karena dia kan tidak memiliki tanda i'rab. Iya. Ya. Pokoknya yang tidak memiliki tanda i'rab, zahir maupun takdir, maka dia i'rabnya fi mahal. Gitu ya. Fi mahalir raf'i, fi mahalin nasbi gitu. Sehingga kayak ini tadi mana? Ini salisuha. Ini kalau ditanya sebenarnya itu gini fi mahalir jarri. Ini juga sama fi mahalil nasbi gitu. Ya, karena dia tidak memiliki tanda i'rab. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Bisa difahami ya? Oke. Berarti kanas tadi ini apa? Fi mahalir raf'in. Ya, fi mahalir raf'in. Ya. Nah, perhatikan kanas. Karena dia termasuk isim apa fi'il? Fi'il. Madi. Tanda fi'ilnya apa? Tak ta'nis. Ya, ada tak ta'nis sakinah. Ya, kita ulang kembali ke sini. Tanda fi'il diantaranya tak ta'nis sakinah.
Nah ini ya, dia termasuk tak tanis sakinah dan dia khusus masuk pada fiil maudhi. Maudhi. Nah sekarang kana itu kan kanas itu kan bentukan dari kana. Padahal kana sendiri punya ketentuan apa? Kana. Eh, Sehingga ada kana. tansibul isim watarfa'u isim watansobul khobar. Nah ini. Watansibul Fa khobar. amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul Khobar. khabar. Ya dia merofakan isimnya, menasabkan khabarnya. Pertanyaannya, isimnya kana mana? Isimnya kana semana nih? Ada yang tahu? Tak tanis. Oh, ada ndak isim kana berubah tak tanis? Nah, kita lihat ke rumus ini ya. Kita lihat ke rumus ini. Nah. Yang warna ungu ini semuanya muqaddarah. Warna ungu, afan bukan muqaddarah, mustatir. Mustatir. Tersembunyi. Ya. Yang warna ungu ini tersembunyi. Nah, coba kita lihat. Nah, tersembunyi nanti ada dua. Yang wujub. Wujub itu maksudnya ya failnya yaitu harus disembunyikan. Ada yang jawas. Jawas itu berarti artinya apa? Failnya kadang boleh nampak. Ya. Contoh. Misalkan di sini sudah ada di praktek. Nah, ini hikmahnya kalau praktek itu ditulis. Nah, tulisannya besar sekali nih. Kelihatan kan? Kelihatan. Alhamdulillah. Berarti masih normal nih penglihatannya. Lafat akala. Ini fi'il keberapa ini? Fi'il yang Keberapa ini? Fi'il yang ini. Pertama. Nah, fi'il yang pertama. Dan yang keempat. 75 1 kilo 8 on. Besar. Afan ini. Ada gajinya ternyata. Afan suaranya ini agak bising nih. Siapa ini? Afan saya matikan sebentar ya. Mungkin lupa matikan. Baik, untuk yang fi'il ke satu nih, 1 dan keempat. Ini warna ungunya agak buram sedikit kan? Beda dengan ini ya. Ya. Bisa bedain enggak warnanya ungunya ini? Bisa. Ya. Ya. Nah, yang agak buram ini ya, itu maksudnya jawas. Jawas itu artinya failnya kadang boleh nampak, kadang enggak boleh nampak. Itu intinya. Kalau untuk yang ini, yang cerah-cerah ini, ungu yang cerah. Ini wajib tersembunyi nih. Failnya wajib tersembunyi. Ya. Oke. Kita lanjut di sini lagi. Lafat akala ini masuk yang ke berapa ini kalau dalam rumus? Ke 1 atau ke berapa ini? Ke 7 ini. Ke 1 ini atau ke 4 atau ke 7 atau ke 13, 14. Akala. Harokatnya fathah semua. Akala. Masuk yang pertama. Nah, yang pertama ini termasuk apa yang? Jawas. Yang jawas. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini contoh. Akala failnya kadang terlihat si zaitun terlihat.
Ya, akala Zaidun ar-ruza. Zaid makan nasi. Ya. Telah makan. Akala Zaidun Mbak Zaid ar-ruza, ini nasi. Berbeda dengan ini. Zaid ini statusnya jadi apa? Jadi fa'il bukan? Jadi mubtada. Tidak ada. Jadi mubtada dia. Dia mubtada. Nah, ini baru fi'il. Berarti khobarnya mubtada yang berubah jumlah Pilih. fi'liyah. Oke. Terus di sini ada maf'ul bih. Pertanyaannya adalah fa'ilnya di mana? Tersembunyi. Nah, fa'ilnya tersembunyi di sini, mustatir. Ya, mustatir. Ya, dia tersembunyi. Nah, padahal akala di sini kadang tambah fa'ilnya, di sini tidak tambah fa'ilnya. Nah, ini namanya yang mustatir jawazan. Ya, mustatir jawazan. Yang namanya fa'il itu harus jatuh setelah fi'il. Ya. Itu ketentuannya, tidak boleh di depan. Dia harus jatuh setelah fi'il, ya. Di sini rumusnya. Wal fa'ilu huwal ismul marfu'u, ya, al madhkuru qablahu, yang disebutkan sebelumnya fi'luhu, fi'ilnya. Jadi fi'ilnya harus disebutkan duluan. Tidak boleh, tidak ada fi'il tiba-tiba fa'il, atau fi'il fa'il dulu setelah itu dimaksudkan fi'il, tidak boleh. Ya, dia harus fi'il setelah itu fa'il. Nah, kalau kita ingin menjadikan Zaid ini sebagai fa'il, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia jatuh sebelum fi'il. Itu. Padahal ketentuannya fa'il itu harus jatuh setelah fi'il. Nah, setelah fi'il itu di sini mansub. Di sini mudhaf ilaih. Terus di mana fa'ilnya? Nah, ini yang namanya mustatir. Ya. Seperti itu. Nah, ternyata yang mustatir jawaz itu tidak hanya nomor 1, tetapi juga nomor 4. Fa'alat. Nah, kana itu nomor 1, nomor 4 kanat. Ya, ini sebenarnya sudah ada di rumus yang ini, ya. Ini nomor 1, ini nomor 4-nya. Nah, nomor 1 kalau ditambahkan failnya itu huwa. Ini kalau ditambahkan failnya iya. Iya. Oke, kita kembali ke sini. Kanat. Nah, kanat di sini isimnya mana ini kanat? Isimnya Mustatir. mustatir. Karena kalau mustatir itu harus ada tempat kembali. Kayak ini tadi. Akala ini kan mustatir nih. Dia harus Iya. memiliki tempat kembali. Kembalinya kemana? Zaidun. Zaid. Ya, dari huwa dulu kembali ke Zaid. Terus kalau ini kalau ditambahkan apa ini? Huwa bahia. Iya. Iya. Ya. Kembalinya kemana? Kembalinya kemana? Ha. Ke ha. Ke H. Hmm? Ke H, Ustaz. Domir kembali ke domir. Kata ganti kembali ke kata ganti. Padahal kata ganti untuk menggantikan kata yang bukan kata ganti. Salisu. Salisu. Ya, salisi itu mudzakkar apa muannas? Hiya itu mudzakkar apa muannas? Ya, mudzakkar. Iya, itu mu'annas. Salisu mudzakkar. Iya. Nah, yang susah itu biasanya kalau sudah sampai domir ini. Iya, sudah kembalinya kemana kan susah. Paham. Ini kembalinya ke sini, ke harokatun. Kembali ke harokatun. Ya. Kembali ke harokatun. Bahwa dahulu partai-partai tersebut, mana tadi? Nah, anaha bahwasanya
Ya, kanat partai-partai tersebut. Nah, ini hiya kembali ke harokat. Ya, kembalinya ke sini nih. Is jauhnya. Ya, Jauh. Jauh banget Ustaz. ya jauh banget. Memang kalau dalam teorinya gampang nih. Wah, ini gampang nih. Kembali langsung ke Zaid. Teorinya kan pendek-pendek kalimat. Iya. Begitu di prakteknya kok jauh banget gitu. Di atas jadinya nggak kelihatan. Eh. Ya emang kayak gitu, harus sering-sering praktek intinya kayak gitu ya. Sampai benar-benar pusing. Nah, itu artinya itu sudah tanda sebentar lagi paham. Alhamdulillah. Karena Berarti kalau karena kalau pusing kan pasti tanya kepada gurunya, sebentar lagi paham. Kalau antum enggak pusing Iya. berarti masih jauh lah dari paham. Iya, iya. Bisa Kadang jadi pusing juga mau nanya apa Ustaz. pusing karena nggak paham-paham. Pembahasan kanat ini sudah hampir 1 jam loh. Hanya kanat saja. enggak Oh, apa yang Rob memang gitu, satu kata lama. iya. Kita targetnya paham ya, enggak ngejar Iya. banyak ini ya. Iya. 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 Nah, dia berarti ya isimnya ini mustatir ya. Isimnya dhamir mustatir ya. Kita lihat ke rumusnya dulu ya. Kembali ke sini lagi. Mengaruh di murojaah, diulang-ulang. Kita lihat di mubtada dan khobar. Termasuk kana ding, mohon maaf. Kana ini. Isimnya kana itu ada kalanya dhahir tampak. Ada kalanya dhamir ya kata ganti. Nah, kebetulan di situ tadi kata ganti yang apa? Mustatir apa yang baris? Berarti Mustatir itu yang tidak tampak, baris itu yang tampak. Maksudnya yang mana? Yang mustatir. Itu ya. Jadi ini kanat sudah ketemu nih isimnya. Dhamir mustatir, takdirnya hiya ya'udu ila harokatin. Gitu ya, kembali kepada harokatin. Partai-partai tersebut, nah padahal kana itu rumusnya apa dia? Sudah ketemu isimnya, maka kita butuh khobarnya. Khobarnya ini apa ini khobarnya? Mana tadi? Khobarnya ini apa? Jumlah fi'liyah. I'rabnya apa? Ayo, kanas. Tidak terlihat. Nah, ini punya Irobnya dua. Rob. Ini dua punya i'rab, punya dua i'rab nih. Coba perhatikan. Dilihat dari apa dulu kan gitu. Dari sisi lafadz dia rofa, i'rabnya rofa. Ya. Dari sisi lafadz loh ya. Saya belum sampai ke i'rab yang ini. Afan? Belum sampai kepada i'rab yang mahal. Nah, ini sudah saya buatkan ininya. Nah, ini dari sisi lafadz dulu. Dari sisi lafadz, zahirnya ini dia i'rabnya rofa. Tanda rofanya ada nih, tak tamidu. Tanda rofanya apa ini? Tak tamidu. Dhammah kan? Alasan rofanya apa? Nah, kita lihat rumusnya. Fi'il mudhari' kok rofa berarti ini. Kosong dari amil nasab dan amil amil jazm. Tanda rofanya menggunakan dhammah. Kenapa? Karena fi'il mudhari' sahih sahih akhir. Nah, ini dari sisi lafadz ya. Sekarang dari sisi kedudukan. Nah, ini baru kalau kedudukan itu sebenarnya sudah susunan. Ya. Mana tadi? Ini berarti susunan dari apa ini? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana ini? Nah. Ayo fa'ilnya mana? Fa'il harus jatuh setelah fi'il. Rumusnya itu ya. Fa'il harus jatuh setelah fi'il. Nah, fa'ilnya mana ini? Mustatir. Mustatir kembali. Lihat ke rumus. Masuknya yang mana dia?
Mustatir jawaz apa mustatir wujub? Ta depannya. Mustatir wujub. Wujub. Ini depannya ta. Lu di sini juga ada ta sama. Pilih yang mana? Jawa. Masuknya yang jawaz. Karena dia bermakna hiya bukan bermakna anta, kamu bukan. Ya. Ini kan menjelaskan dia partai tersebut gitu. Ya. Jadi di sini sebenarnya kalau mahal itu sudah susunan fi'il dan fa'il ini. Ya, kalau ditanya mahalnya apa? Mahalnya nasab. Nasab. Fi mahalin nasbi. Kenapa nasab? Karena sebagai khobarnya si Kabarnya kana. kanat seperti ini. Nah, secara apa? Secara lafaz dia rofa. Ya, Rofa. tanda rofanya dhammah karena dia Fi'il fi'il mudhari mudhari sahih akhir. sahihul akhir. Gitu. Bisa dimengerti ini? Ya Ustaz. Ya Ustaz, insya Allah. Oke. Terus tamidu ini. Ikut wazan apa ini? Mm-mm. I'tamada ya tamidu. Berarti ikutnya wazan ini. If ta'ala mana ini? If ta'ala yafta'ilu. I'tamada ya tamidu. Ya. Jadi kapan kita membaca ini i'tamada, ini ya tamidu ya. Kenapa tidak dibaca misalkan di sini tuh tamidu atau tak tamudu misalkan. Nah, ini karena ada rumusnya sendiri namanya ilmu sorof. Ya, ini masuknya ke ilmu sorof. Ini sudah ada rumusnya. Nanti ke sini dia. I'tamada ya tamidu. Wah, ini kemudian ditasrif ke bawah. Ya tamidu ya tamidani, ikuti rumus ini ya. Ya tamidu ya tamidani ya tamiduna. Lah, masuknya ke sini. Tak tamidu nanti. Tak tamidu. Nah, itu. Lah, dia punya fungsi apa? Nah, itu sudah ada di sini. Bagian bawah. If ta'ala. If ta'ala. Yang pertama dia punya fungsi mutawa'ah. Mutawa'ah itu efek. Ya. Enggak masuk ini. Liddikhad, menjadikan sesuatu. Ini juga enggak masuk sebenarnya. Kemudian li ziyadatil mubalaghah fil makna, untuk nambah apa itu makna yang lebih ya, sangat gitu. Terus bermakna fa'ala, artinya sama dengan biasa. Kemudian bermakna saling dan bermakna li tolab, mencari atau berusaha, tolab itu. Nah, ini sudah masuk ke pemaknaan ya. Lah, tak tamidu ini kira-kira masuk yang mana ini? Annaha, bahwasanya apa namanya, partai-partai tersebut kanat ya, partai tersebut itu tak tamidu. Tak tamidu, bersandar ya. Nah, kira-kira masuk yang mana ini? Kalau kita kembalikan ke rumus ini maknanya ya. Ini jarang ya saya bahas maknanya, maknanya ini jarang. Nah, ini tak bahas di sini sekarang. Maksudnya kemana ini? Tolak. Yang paling cocok. Ya. Tolak. Mana? Yang nomor 6. Ustaz. Ya, ini yang lebih mendekati itu litolab, berusaha. Itu. Berusaha menyandarkan diri gitu. Ya, partai tersebut itu berusaha menyandarkan diri. Ala askhasin, ya, atas individu-individu. Askhas ini bentuknya apa tuh? Mufrad apa jamak? Askhas mufrad.
Jamak. Sama ya. Maksudnya ke jamak Taksir. Jamak taksir ya. Mufradnya apa? Syakhsun. Syakhsun ya. Syakhsun itu orang. Kalau ashkhas berarti Orang-orang. orang-orang ya. Syakhsun itu orang. Kemudian ashkhas orang-orang. Oke. Nah, dia Arabnya apa? Majrur. Majrur. Tanda Dia jernya kasroh. kenapa kasroh? Ala. Kenapa kasroh? Masukin jer. Nah, kalau udah tanda itu artinya ke kiri ya, jangan balik lagi ke kanan. Iya. Kalau sudah tanda, sudah masuk ke tanda, misalkan udah ketemu nih tandanya kasroh nih. Jangan masuk lagi ke kanan sini, kemasukan huruf jar. Nanti muter lagi. Jadi apa? Jar. Tanda jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena kemasukan huruf jar. Itu terus nanti kalau ke kanan. Nah, maksudnya kayak ini. Jamak taksir sorry. Nah, kita perhatikan. Tadi Bu Afifah bacanya ashkhosi apa askhosin? Khosin. Tadi ya bacanya. Ashkhasi ya. Ah, Harusnya tahu. iya betul. Harusnya askhosin. Itu ya. Bahwa partai-partai tersebut bersandar kepada orang-orang gitu ya. Nah, di sini ada isim ma'rifat apa nakirah ashkhas ini? Ya, ma'rifat apa nakirah? Nakiro. Nakirah ada tanwinnya ya. Pokoknya nakirah ciri-ciri ini wis pokoknya semua kata yang tanwin selain nama ya, maka dia nakirah. Nah, simbolnya kayak gitu. Nah, di sini ada jumlah. Kalau ada jumlah jatuh setelah isim nakirah, jumlahnya ini punya mahal enggak dia? Punya kedudukan enggak? Yo, masih ada. Kedudukannya khabar. Punya Ustaz. Punya. Ya, Ustaz. Sebagai apa? Menjadi naat. Betul, menjadi naat. Ya, statusnya dia sebagai naat. Nah, kalau naat berarti ngikuti kata sebelumnya yang disifati apa? Kebetulan yang disifati ashkhas. Ashkhas ini Arabnya apa? Jer. Karena kemasukan huruf jer. Maka lam yaktamil. Lam yaktamil ya. Kemasukan amil jazm. Iya. Fihim al-wa'yu. Wa'yu ya, bukan al-wa'ya tadi. Atau wa'yi bukan. As-sahihu. Ini jadi fa'al dari yaktamil. Sampai sini berarti ya lingkarannya ini. Nah, ini fi mahalil jarri. Ya, ini namanya i'rab mahal. Fi mahalil jarri na'tun li askhasin. Gitu ya. Dalam posisi jar sebagai naat ya bagi lafat ashkhas. Bisa difahami? Diulangi lagi, Ustaz. Nah, ini setiap jumlah yang dia jatuh setelah isim nakirah statusnya sebagai naat. Nah, ketentuan naat itu tabi'un lil man'uti raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Yaitu kalau dalam jurumiyahnya. Berhubungan man'ut yang disifati. Dia itu majrur karena kemasukan huruf jar ini, maka jumlah setelahnya ini i'rabnya juga majrur. Ya. Nah, ini namanya i'rab apa? Mahal. Fi mahalil jarri na'tun li askhasin. Ya, naat untuk lafaz askhasin.
Itu ya. Fi Oh, mahali Ustaz mau tanya Ustaz. apa? Fi mahalil jari sebagai naat bagi lafat askhos. Natun ashos itu ya. Berarti Ustaz Na'at dan Man'ut itu senantiasa irobnya sama. Iya, harus sama. Ya. Sebenarnya saya sudah pernah bahas Arab apa saja yang apa namanya itu punya mahal, punya kedudukan, ya. Maksudnya jumlah mohon maaf, jumlah yang punya kedudukan apa saja itu udah saya bahas itu. Ya, entah di mana ya, nanti coba dicek di rekamannya itu. Nah, itu udah agak lama, ada 9 kondisi nanti jumlah memiliki kedudukan, ya. Di kelas yang lanjutan nanti insya Allah kita bahas di pembahasan setelah selesai jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ya, setelah kedudukan-kedudukan itu selesai nanti ada 9 tempat nanti. Nah, di antaranya sebagai naat. Ini salah satu saja. Ini di antaranya sebagai naat, di antaranya lagi sebagai khobar. Ini kan sebagai khobar, ya. Sebagai khobar, sebagai naat. Ya, ini nanti i'rabnya fi mahal. Ini namanya i'rab mahal. Gitu ya. Nah, kita perhatikan lafaz yaktamil. Yaktamil ini kan fi'il nih. Ya kan? Nah, fa'ilnya mana di sini? Al-wa'yus sahihu. Nah, wa'yu sahihu ini jatuh setelah apa sebelum fi'il? Setelah Setelah fi'il. fi'il. Maka ini sudah sesuai dengan ketentuan. Ya. Ya, al-fa'ilu huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fi isim yang dibaca rafa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Meskipun dia tidak harus jatuh langsung setelah fi'il. Ya. Dia tidak harus jatuh langsung setelah fi'il, ada fasil di sini. Ada pemisahnya. Ya. Yaktamil fihim al-wa'yu as-sahih. Jadi di sini ada pemisahnya. Tapi secara peletakan dia letaknya tetap setelah fi'il kan gitu. Ya. Dalam kondisi seperti ini, fi'il tidak harus mengikuti ini dari sisi tadzkir wa ta'nis, mudzakkar dan muannasnya. Kalau ada fasil, ada pemisah seperti ini. Ya, artinya apa? Ketika di sini mudzakkar, maka di sini boleh mudzakkar, boleh muannas. Misalkan di sini lam taktamil boleh enggak? Boleh. Ya. Yaktamil boleh enggak? Boleh. Ya, padahal di sini mudzakkar. Kenapa taktamil pakai muannas? Karena di sini ada pemisah. Cuman yang aula, yang lebih utama dia pakainya mudzakkar. Tapi nanti ada pakainya muannas, ya ada. Itu. Jadi fa'ilnya muannas, fi'ilnya mudzakkar. Ya, seperti itu. Tadi saya ngiranya itu mu'annas dan maf'ul bih, mudzakkar Ustaz. itu. Bentar. Bentar. Balas WA. Gimana tadi? Jadi siapa yang mau tanya? Tadi ini dikira maf'ul bih ya?
Oh, Afan. Soalnya nggak ada. Oh iya ya, Afan. Ke-mute. Di ayat ke eh, saya ingin menunjukkan bahwa antara fi'il dan fa'il itu ternyata berbeda dia. Ayatnya 100 ke la tatakhidu bitanatan. Yang kuntum khaira ummatin. Sebelum ini. Nah, ini nih. Coba kita lihat lafadz ja'a. Ini mudzakkar apa muannas nih? Mudzakkar. Failnya mana? Al-bayyinatu. Failnya al-bayyinatu. Ini rafa nih. Ya, pakai dhammah karena jamak muannas salim. Lah, kenapa di sini fiilnya itu mudzakkar, fa'ilnya muannas? Karena ada fasil, ada pemisah di sini. Dalam hal ini boleh. Kan kita biasanya mendengarkan mim ba'di ma ja'at humul bayyinah, ada taknya kan? Biasanya kan kayak gitu kan lazimnya. Lah ini mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Padahal di sini muannas. Di sini ja'a, bukan ja'at. Apakah kita mau menyalahkan Al-Qur'an? Jangan. Ya. Kitanya yang belum nyampe ilmunya gitu ya. Nah, sehingga pada lafadz ini misalkan kita rubah tamil, ini sebenarnya boleh ya. Cuman al-aula yang lebih utama yaitu di sini mudzakkar, di sini mudzakkar gitu. Karena kalau kita lihat di Al-Qur'an juga yang seperti ini juga sedikit. Makanya saya cari-cari tadi, mana ini belum ketemu. Mantul ya. Oke, ini udah 6:30 ya. Belum sempat nerjemahkan. Waktunya udah habis. Ada pertanyaan silakan. Saya izin tanya, Silakan. ingin tanya i'rab setelah dhamir huwa itu. Misal di Jurumiyah kan dikatakan al-fa'ilu huwal ismu. Setelah kata huwa itu kan dia ma'rifah al-ismu. Al-ismunya jadi apa ya, Ustaz? Jadi khabar, Ustaz. Oh, langsung. Oh, enggak harus nakirah, Ustaz, kalau khabar. Iya, enggak harus. Jadi khabar itu tidak harus nakirah. Al-kalamu, misalnya al-fa'ilu huwa ini ya. Ini ya, Ustaz ya. Iya, Ustaz. Jadi begini. Apa? Masih connect ya? Al-fa'ilu huwa al-ismu. Ini bisa di-i'rabi dua. Namanya dhamir fasil. Dhamir fasil. Ketika kita katakan dhamir fasli atau dhamir fasil, itu dia tidak memiliki i'rab. Ya, dia tidak memiliki i'rab. Ini i'rab yang pertama. Fungsinya untuk apa? Untuk membedakan kata setelahnya itu khobar, bukan sifat. Seandainya huwa dihapus, kalau kita tidak tahu artinya ya, di sini kan ada alif lamnya dan mudzakkar. Ini ada alif lamnya, ini juga mudzakkar. Maka secara otomatis di dalam benak kita yang muncul apa? Bahwa al-ismu ini adalah sifatnya dari si fa'il. Iya enggak? Iya. Ya kan? Maka didatangkanlah kata huwa. Huwa di sini kemudian memastikan bahwa si isim ini pasti khobar. Enggak mungkin sifat. Pasti dia khobar, enggak mungkin sifat. Ini i'rab yang pertama. Lah huwa di sini tidak memiliki i'rab. Gitu. Ya. La mahalal lahu minal i'rab. Dia tidak memiliki i'rab.
Ini i'rab yang pertama. I'rab yang kedua, ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar. Status mubtada dan khobar fi mahalli raf'i sebagai khobarnya si fa'il. Ini yang sudah lazim. Gitu Ustaz. Ada lagi silakan. Ini Ustaz, nanti saya ya. tadi saya bingung itu, saya kira tadi maf'ul bih itu, Wak. Makanya saya baca wa'yal sohi. Gimana bedakan antara maf'ul bih sama fa'il, Ustaz? Ya kita lihat, yaktamil itu kan fi'il. Ya toh, fi'il butuh fa'il. Nah, ini fi'ilnya apa? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kita cari kata di sini yang mudzakkar itu mana yang cocok kira-kira? Ada enggak? Ada enggak kata yang cocok untuk mudzakkar di sini? Enggak ada kan? Enggak ada yang cocok nih. Yaktamil itu artinya kan sempurna. Ya kan? Ini enggak ada yang cocok. Maka kita cari setelahnya. Karena dia fi'il ke-1 itu kan memungkinkan fa'ilnya zahir, memungkinkan fa'ilnya dhamir mustatir kan gitu. Makanya mustatir jawaz kan. Itu bukan yang wujub. Sehingga di sini cari kata yang setelahnya yang mudzakkar gitu. Sedangkan fihim ini tidak mungkin dia jadi fa'il. Karena jar majrur. Meskipun nanti di jar majrur itu juga ada ya. Jadi fa'il itu ada nanti. Ya. Gitu ya Bu ya. Lam yaktamil fihim wa yusahihu. Belum sempurna fihim di tengah mereka. Mereka itu ashkhas. Apa yang belum sempurna? Wa yusahihu. Kesadaran yang benar. Itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada saya cukupkan. Saya kira sampai situ dulu ya. Insya Allah kita ngaji di pekan depan lagi. Mudah-mudahan masih dikasih kesehatan, kasih usia. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat untuk kita dan umat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Semoga selalu sehat. Dilindungi Allah. Khairan kasih. Amin. Jazakillah khairan kasir Ustaz. Waalaikumsalam.